Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Agus Dwi Susanto akan membawakan judul perawatan mesin dan peralatan. Pengertian perawatan atau maintenance itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyesuaian, maupun penggantian sebagian peralatan yang diperlukan agar sarana fasilitas pada kondisi yang diharapkan dan selalu dalam kondisi siap pakai. Perawatan sebagai pendukung aktivitas produksi. Tujuan perawatan: 1. Memperpanjang usia kegunaan aset. Hal ini terutama penting di negara berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk penggantian. 2. Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi, antara lain selalu siap bila diperlukan sesuai dengan rencana, tidak rusak selama produksi berjalan, dapat bekerja dengan efisien dan kapasitas yang diinginkan. 3. Menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, misalnya unit cadangan, unit pemadam kebakaran, dan sebagainya. 4. Menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut, menghemat waktu, biaya, dan material karena peralatan terhindar dari kerusakan besar. 5. Kerugian baik material maupun personel akibat kerusakan dapat dihindari sedini mungkin karena terjadinya kerusakan dan atau timbulnya kerusakan tambahan akibat kerusakan awal dapat segera dicegah. Keuntungan dari perawatan yang baik. 1. Berkurangnya kemungkinan terjadinya perbaikan darurat. 2. Tenaga kerja pada bidang perawatan dapat lebih efisien. 3. Kesiapan dan kehandalan dapat lebih efisien. 4. Memberikan informasi kapan peralatan perlu diperbaiki atau diganti. 5. Anggaran perawatan dapat dikendalikan. Kategori mesin atau peralatan produksi ditinjau dari tingkat kerumitan, harga, peranan, dan risiko dalam suatu mata rantai produksi. Mesin digolongkan atas: kritikal, esensial, general purpose. Kategori ini untuk menentukan strategi perawatan yang cocok. Mesin kritikal, kalau rusak dapat membahayakan. Kalau rusak, proses produksi terganggu, investasi mahal, biaya perbaikannya mahal, waktu untuk perbaikan lama. Mesin general purpose, kalau rusak tidak membahayakan, kalau rusak tidak mengganggu proses produksi, investasi tidak mahal, biaya perbaikan tidak mahal, mempunyai unit cadangan, tidak mengakibatkan kerusakan sekunder. Mesin esensial. Di antara mesin kritikal dan general purpose. Pengklasifikasian perawatan. Preventive maintenance. Preventive maintenance adalah salah satu komponen penting dalam aktivitas perawatan maintenance. Preventive maintenance adalah aktivitas perawatan yang dilakukan sebelum terjadinya kegagalan atau kerusakan pada sebuah sistem atau komponen, di mana sebelumnya sudah dilakukan perencanaan dengan pengawasan yang sistematik, deteksi dan koreksi agar sistem atau komponen tersebut dapat mempertahankan kapabilitas fungsionalnya. Pekerjaan dasar pada perawatan preventif. A. Inspeksi. Pekerjaan inspeksi dibagi atas inspeksi bagian luar dan inspeksi bagian dalam. Inspeksi bagian luar dapat ditunjukkan untuk mengamati dan mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi pada mesin yang sedang beroperasi, misalnya timbul suara yang tidak normal, getaran, panas, asap, dan lain-lain. Inspeksi bagian dalam ditujukan untuk pemeriksaan elemen-elemen mesin yang dipasang pada bagian dalam, seperti roda gigi, ring, packing, bantalan, dan lain-lain.
Frekuensi inspeksi perlu ditentukan secara sangat hati-hati karena terlalu kurangnya inspeksi dapat menyebabkan mesin kerusakan yang sulit untuk diperbaiki dengan segera. Sedangkan terlalu sering diadakan inspeksi dapat menyebabkan mesin kehilangan waktu produktivitasnya. Dengan demikian, frekuensi pelaksanaan inspeksi harus benar-benar ditentukan berdasarkan pengalaman dan jadwal program untuk inspeksi perlu dipertimbangkan dengan matang. B. Pelumasan. Komponen-komponen mesin yang bergesekan seperti roda gigi, bantalan, dan sebagainya harus diberi pelumasan secara benar agar dapat bekerja dengan baik dan tahan lama. Dalam pemberian pelumas yang benar perlu diperhatikan jenis pelumasnya, jumlah pelumas, bagian yang diperlumas, dan waktu pemberian pelumasnya ini. C. Perencanaan dan penjadwalan. Suatu jadwal program perawatan perlu disiapkan dan harus ditaati dengan baik. Program perawatan harus dibuat secara lengkap dan terperinci menurut spesifikasi yang diperlukan, seperti adanya jadwal harian, mingguan, bulanan, tiap 3 bulan, tiap setengah tahun, tiap tahun, dan sebagainya. D. Pencatatan dan analisis. Catatan-catatan yang perlu dibuat untuk membantu kelancaran pekerjaan perawatan ini adalah buku manual operasi, manual instruksi perawatan, kartu riwayat mesin, daftar peminatan suku cadang, kartu inspeksi, catatan kegiatan harian, catatan kerusakan, dan lain-lain. Catatan-catatan ini akan banyak membantu dalam menentukan perencanaan dan keputusan-keputusan yang akan diambil. Analisis yang dibuat berdasarkan catatan-catatan tersebut akan membantu dalam hal melakukan pencegahan kerusakan daripada memperbaiki kerusakan yang terjadi, mengetahui tingkat kehandalan mesin, menentukan umur mesin, memperkirakan kerusakan mesin, dan merencanakan untuk memperbaikinya sebelum terjadi kerusakan, menentukan frekuensi pelaksanaan inspeksi, menentukan untuk pembelian mesin yang lebih baik dan cocok berdasarkan pengalaman masa lalu. Keuntungan-keuntungan dari perawatan preventif. Waktu terhentinya produksi menjadi berkurang. Berkurangnya pembakaran kerja lembur bagi tenaga perawatan. Berkurangnya waktu untuk menunggu peralatan yang dibutuhkan. Berkurangnya pengeluaran biaya untuk perbaikan. Penggantian suku jadang yang direncanakan dapat dihemat kebutuhannya, sehingga suku jadang selalu tersedia di gudang setiap waktu. Keselamatan kerja operator lebih tinggi karena berkurangnya kerusakan. Perawatan korektif. Perawatan korektif adalah tindakan perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan atau kemacetan yang terjadi berulang kali. Prosedur ini diterapkan pada peralatan atau mesin yang sewaktu-waktu dapat rusak. Dalam kaitan ini perlu dipelajari penyebab-penyebabnya, perbaikan apa yang dapat dilakukan, dan bagaimanakah tindakan selanjutnya untuk mencegah agar kerusakan tidak terulang lagi. Usaha untuk mengatasi kerusakan. Merubah proses, merancang kembali komponen yang gagal, mengganti dengan komponen yang baru atau yang lebih baik, meningkatkan prosedur perawatan preventif, sebagai contoh melakukan pelumasan sesuai ketentuannya atau mengatur kembali frekuensi dan isi daripada pekerjaan inspeksi, meninjau kembali dan merubah sistem pengoperasian mesin, misalnya dengan merubah beban unit atau melatih operator dengan sistem operasi yang lebih baik, terutama pada unit-unit khusus. Perawatan berjalan, di mana pekerjaan perawatan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi. Perawatan prediktif. Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik,
maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya, perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indera atau alat monitor yang canggih. 3 cara untuk mengantisipasi kerusakan. 1. Perbaikan atau repair. 2. Perbaikan secara menyeluruh atau overhaul. 3. Penggantian peralatan tersebut atau replacement. Permasalahan yang paling utama dalam pengambilan keputusan overhaul dan repair ditentukan dalam hal berikut: interval waktu antara setiap overhaul, tingkatan ketika suatu peralatan atau mesin harus memperoleh perlakuan repair atau overhaul. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.